Yuk, mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Prof. Agus selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Teknik. Sebelumnya di sini perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Nurholiso dengan NIM 2284-220026 dan rekan saya Alfikri Muhammad Ramdhani dengan NIM 2284210032. Dan saya Isti Malika dengan NIM 2284220028. Saya Farhanad Rahmadana dengan NIM 2284220027. Saya Rifat Ramadan dengan NIM 22841700030. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau akan mempresentasikan mengenai tegangan tekan. Ini disusun untuk memenuhi tugas perbaikan UAS mata kuliah Mekanika Teknik. Next. Nah, adapun pokok pembahasan dari presentasi kali ini yaitu ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi tegangan tekan, yang kedua contoh-contoh tegangan tekan, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan tekan, yang keempat rumus tegangan tekan, dan yang terakhir yaitu contoh soal tegangan tekan. Next. Nah, di sini saya sendiri Nurholiso akan menjelaskan mengenai definisi dari tegangan tekan. Untuk mengetahui definisi tegangan tekan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu tegangan dan apa itu tekanan. Di sini tegangan atau stres adalah gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan. Dan tekanan adalah memendeknya suatu benda yang disebabkan oleh dua gaya yang sama besar dengan arah berlawanan dan masing-masing menuju tengah-tengah benda. Adapun gaya tekan adalah gaya yang cenderung menekan atau menghancurkan suatu material. Gaya tekan bisa mengurangi panjang pada material. Penerapan gaya tekan ini menghasilkan tegangan tekan. Next. Lalu dari definisi tadi, apa sih tegangan tekan itu? Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui definisi tegangan tekan. Next. Nah, di sini tegangan tekan adalah kekuatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda atau struktur yang cenderung menekan atau meremas benda tersebut. Tegangan tekan terjadi ketika benda atau material mengalami tekanan atau gaya yang diterapkan ke arah dalam, mengarah ke pusat benda atau struktur tersebut. Nah, agar lebih jelasnya di sini kita melampirkan gambar yang dimana di sini F sebagai gaya luar dan A sebagai luas penampang pada tegangan tekan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya, pertama-tama nama saya Rifat Ramadan. Untuk ilustrasi tegangan tekan, apabila sepasang gaya tekan aksial mendorong suatu batang, akibatnya batang ini cenderung untuk memperpendek atau menekan batang tersebut. Maka gaya tarik aksial tersebut menghasilkan tegangan tekan pada batang di suatu bidang yang terletak tegak lurus atau normal terhadap sumbunya. Simbol yang digunakan untuk tegangan tekan adalah sigma, yang merupakan huruf Yunani. Satuan tegang adalah Pascal, di mana 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Contoh-contoh tegangan tekan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Biasanya ada tiang yang menahan suatu jembatan, kemudian ada sol pada sepatu yang tertekan dari kaki kita, beban dari badan kita, dan ke tanah. Kemudian ada manusia yang duduk di atas kursi, kemudian ada yang menapuk nyamuk. Nah, ini adalah satu juga contoh tegangan tekan pada struktur bangunan. Tegangan tekan sangat penting dalam desain dan konstruksi bangunan dan struktur. Ketika beban vertikal diterapkan pada kolom, tiang, atau balok, tegangan tekan muncul di dalam material tersebut.
Memahami tegangan tekan membantu insinyur dalam menentukan dimensi dan kekuatan struktur yang sesuai untuk menanggung beban yang diterapkan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Paradit Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tegangan tekan pada mesin dan material mekanik. Tegangan tekan juga penting dalam desain dan operasi mesin dan peralatan mekanik. Ketika komponen seperti gigi, bantalan, atau poros menerima beban tekanan, tegangan tekan terjadi. Memahami tegangan tekan membantu insinyur dalam merancang komponen yang dapat menangani beban dengan aman dan mencegah kegagalan struktural. Contoh tegangan tekan pada bidang otomotif. Sistem suspensi pada kendaraan mengalami tegangan tekan yang signifikan. Ketika kendaraan melintas di atas rintangan atau mengatasi guncangan, komponen suspensi seperti per atau lengan ayun menerima beban tekanan. Pemahaman tentang tegangan tekan membantu dalam merancang komponen suspensi yang kuat dan tahan terhadap deformasi agar kendaraan dapat menyerap guncangan dan menjaga kenyamanan pengendara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan tekan. Faktor yang pertama yaitu luas permukaan. Luas permukaan benda adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi tegangan tekan. Semakin besar luas permukaan yang menerima tekanan atau gaya, semakin kecil tegangan tekan yang akan terjadi. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, tegangan tekan akan semakin besar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfikri Muhammad Ramdhani. Saya akan menjelaskan tentang gaya atau beban dalam faktor yang mempengaruhinya. Besar gaya atau beban yang diterapkan pada suatu benda atau struktur juga mempengaruhi tegangan tekan. Semakin besar gaya tekan yang diterapkan, semakin besar tegangan yang akan terjadi di dalam benda tersebut. Yang selanjutnya itu ada sifat material. Sifat material benda juga memainkan peran penting dalam tegangan tekan. Tegangan tekan yang terjadi pada suatu material tergantung pada kekuatan dan keelastisis material tersebut. Material yang lebih kuat akan mampu menahan tegangan tekan yang lebih tinggi tanpa mengalami deformasi permanen. Distribusi beban. Cara beban atau gaya diterapkan pada suatu benda atau struktur juga dapat mempengaruhi tegangan tekan. Jika benda atau tekanan didistribusi secara merata seluruh permukaan, tegangan tekan akan lebih terdistribusi secara merata. Namun jika beban terdistribusi merata, tegangan tekan dapat berkonsentrasi pada area tertentu dan menyebabkan titik-titik lemah pada deformasi lokal. Dan selanjutnya suhu juga dapat mempengaruhi tegangan tekan. Beberapa material dapat beban dimensi ini dapat menyebabkan tegangan tekan, terutama jika benda tertekan oleh batasan geometris atau perangkat pengikat. Di sini yang bisa kita ambil contoh dari perubahan suhu yaitu jika besi terkena panas dan besi pun itu bisa berubah menjadi memuai. Sedangkan sebaliknya jika besi terkena suhu di bawah rata-rata yaitu dingin, maka besi itu akan menyusut. Baik, selanjutnya akan dibacakan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya yaitu saya Isti Malika dengan nomor NIM 2284 220028. Rumusnya yaitu sigma sama dengan FA, di mana sigma itu sama dengan tegangan yang bersimbol Newton per meter persegi, terus F itu gaya aksial, simbolnya Newton, A itu luas, simbolnya meter persegi. Lanjut. Yaitu ada contoh soalnya. Batang persegi panjang yang memiliki luas penampang 75 mm persegi menerima gaya tarik 15 kN. Tentukan besar tegangan pada batang tersebut. A-nya luas permukaan
diketahui 75 mm. 75 itu sama dengan 75 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. F-nya itu gaya aksialnya 15 kN diketahuinya, yaitu sama dengan 15 kali 10 pangkat 3 Newton. Dijawab yaitu sigma F per A. Sigma sama dengan 15 dikali 10 pangkat 3 dibagi 75 10 pangkat 6. Sigmanya sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat 9 Pascal. Jadi dijumlahkan 0,2 dikali 10 pangkat 9 Pascal itu sama dengan hasilnya 200 M Pascal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu tegangan tekanan. Selanjutnya tegangan ketika benda atau material mengalami tekanan atau gaya yang diterapkan ke arah dalam, mengarah ke pusat benda atau struktur tersebut. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan tekan meliputi luas permukaan, gaya atau beban. Yang keempat yaitu pemahaman tentang tegangan tekan penting dalam berbagai bidang, termasuk desain struktur, rekayasa material, konstruksi otomotif, dan industri manufaktur. Yang terakhir yaitu pemahaman tentang tegangan tekan juga penting dalam pemrosesan material, teknologi kendaraan, dan dalam pemahaman proses geologi. Pemahaman tentang tegangan tekan, dan juga beban tekanan yang diterapkan pada benda atau struktur tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.